Halo teman-teman, thank you udah mampir ke channel gua. Gua Randy. Nah, di video kali ini gua mau sharing-sharing pengalaman gua menggunakan Roland Go Mixer Pro X. Jadi ini alatnya agak sulit ya. Nanti gua akan tampilin aja di layar. Biar mudah untuk kalian lihatnya ya, daripada ngangkat-ngangkat tunjukin. Jadi alat ini tuh bagi yang belum tahu ya, Go Mixer Pro X itu berfungsi untuk yang ngebantu kita untuk ngerekam. Jadi mixer, kalau kalian pernah lihat sound di panggung, ada kotak yang ngatur volume. Nah, mudah-mudahan kalian ada bayangan ya. Itu disebutnya mixer. Nah, ini namanya Go Mixer Pro X. Sesuai namanya Go Mixer Pro X ini supaya kita bisa bawa-bawa ya, mudah dan kecil. Namun pengalaman gue yang gue mau sharing ke kalian, dengan harga yang segini mahal, menurut gue ini mahal ya, dengan produk lain pesaingnya, ada yang cuma harga 500.000, 800.000 yang udah terkenal loh ya, bukan yang barang ecek-ecek yang kalian mau hina-hina. 800.000 aja, 850.000 udah dapat mixer yang bagus, digital, bisa masuk ke handphone juga. Nah, ini Roland Go Mixer harganya sekitar 2,5 juta. Nah, kenapa beli alat ini? Alasannya apa untuk kita membeli alat ini? Gua akan bahas lebih dalam. Oke teman-teman, langsung aja. Jadi, dengan harga 2 juta lebih, saat ini gue beli ya, mungkin pada saat kalian nonton ini, harganya bisa lebih mahal atau lebih murah. Menurut gue, untuk orang yang gak mau pusing, untuk orang yang mau simple, barangnya kecil ya, ini barangnya kecil sekitar, ya kalau realnya telapak tangan kita lah ya. Mudah-mudahan gak copot nih semua nih. Ini menurut gua kalau harga segitu sih worth it ya. Oke, pertanyaan pertama sudah terjawab worth it. Ini kita sharing-sharing aja ya. Mungkin ada temen yang nganggep ini gak worth it, kemahalan atau barangnya nggak sesuai, ya terserah kalian. Kalau buat gua ini worth it, jadi kalian boleh beli ya, tapi gua nggak paksa, nggak rekomenin banget ini nomor 1 yang paling bagus, nggak. Tapi ini boleh kalian beli, ini worth it. Kenapa worth it? Karena satu, kualitas audionya menurut gua boleh ya, boleh dah tuh ya. Kualitas audionya bagus gitu, jadi masih enak lah didengar ya, meskipun nggak bagus banget, nggak clear banget, nggak jernih banget, masih ada sedikit coloring, masih ada sedikit yang kurang enak ya menurut gue ya, kurang powerful. Tapi ya itu udah maksimal. Dan kedua, dari Go Mixer ini, dari alat ini, dia langsung routingnya colok ke, ini gue pakai handphone ya. Ini pakai kamera depan handphone, jadi kalau gambarnya burik-burik dikit atau kurang tajam, mohon dimaklumin ya. Jadi ini kamera depan, bukan kamera belakang. Agak sulit kalau pakai kamera belakang ya. Nah, inilah dari Go Mixer colok ke handphone. Dari sini juga colok langsung ke mic Audio Technica 2035. Ini 2035 ya, bukan 2020. Jadi di atasnya satu step. Ini nanti kita bahas di atasnya satu step apa hanya penambahan fitur. Nah, ini bahas tentang produk lain. Sekarang kita bahas Go Mixer dulu ya, kita fokus. Nah, jadi dari mic ini langsung ke Go Mixer Pro. Dan ini membutuhkan phantom power ya. Yang kalau kalian lihat ada 48V itu. Nah, di sini. Dan saat ini gua nggak pakai baterai. Jadi dia perlu baterai yang baterai AC, itu baterai kecil A3 seingatku. Dia ada butuh 4 baterai ya. Jadi untuk jalanin phantom powernya. Biasanya digunain kalau handphone kalian tuh nggak kuat ya, nggak kuat ngangkat gitu powernya. Nah, di handphone gua ini mungkin baterainya cukup besar. Jadi gua nggak pakai baterai A4 A4 apa A3 sih yang kecil tuh. Masih aman. Jadi sampai saat ini ya kita rekam masih oke. Nah, untuk baterai ini dia bisa sumber dari handphone, bisa dari baterai colok langsung atau baterai cas, masih oke. Dan ini untuk masalah baterai, pengalaman gua awet. Jadi cukup awet ya, nggak boros ya. Tapi kalau elektronik nggak tahu setelah pemakaian berapa lama,
jadi boros apa enggak. Nah, lalu gue juga ada bass, kita instrumennya bass. Menurut pengalaman gue gunain bass ini di sini ya, dari sini bisa colok bass langsung. Itu oke, cukup clear ya. Kalau bass itu kalau suaranya clear itu enak. Mungkin kali gue contohin sedikit aja ya, mungkin tempatnya agak sedikit sulit. Jadi ini gue pasang pasif aja ya. Jadi bass ada yang aktif, ada yang pasif. Ya mungkin kalau kalian dengar ya, seperti ini. Nah, biasanya ada satu input, ada dua input malah di sini. Ada dua input untuk dari laptop atau dari PC. Ya, ini suara bassnya. Bersih kan? Lumayan oke kan? Ya kira-kira suara bassnya seperti itu. Singkat aja, nggak usah lama-lama ya. Ini B low B. Oke, gua rasa cukup. Menurut gua buat bass itu cukup oke. Nah ini inputnya ini, nah ini kekurangannya ya. Input bass sama input gitar. Jadi kalian punya input cuman terbatas ya. Menurut gua tambahin aja satu lagi. Ada bass sudah kita colok, tambahin satu input lagi gitar gitu. Jangan nanggung-nanggung kalau mau bikin produk gitu kan. Langsung aja. Jadi butuhnya apa sih? Satu gitar, satu bass, ya cukup lah ya. Lanjutnya dia ada master volume, ada volume ini nih. Ada volume yang gue kecilin, sekarang gue kecil, besar. Oke lah ya, ini bertele-tele. Lanjut lagi. Ada input keyboard. Keyboard itu inputnya di samping sini, langsung dua. Nah, ini oke lah menurut gua kalau import keyboard langsung dua. Berarti kan saat ini cuman punya keyboard sama punya input gitar satu, keyboard satu, input gitar satu. Jadi cuma dua instrumen. Menurut gua males ya kalau mau langsung aja di Roland Go Mixer ini. Kan harganya mahal juga tuh. Langsung aja gitar bass, gitar elektrik, keyboard dua input. Nah, udah 3 instrumen tuh. Kalau perlu satu instrumen lagi bisa di sini ada input yang lain sih. Jadi ada inputnya, ini kan output ya, ada phones. Jadi saat ini gua dengarnya cuma langsung dari headphone. Sama inputnya ini yang tadi gue bilang, input yang dari laptop satu, ada satu input lagi. Itu juga bisa sih menurut gua. Nah, atau menurut gua lagi ya, ini input yang dari laptop gitu, itu cukup satu sih. Satunya untuk gitar bass aja atau gitar listrik. Jadi ada dua tuh mereka. Nah itu lebih enak gitu. Atau mau sekalian aja tambahin ada drum punya input, keyboard, gitar gitu kan. Dan ini pocket gitu loh. Jadi meskipun kecil bisa digunain sekian banyak instrumen, itu lebih top lagi kalau menurut gua. Nah, selain itu di sini sih memang ada fitur-fiturnya banyak, ada pad. Ya, tadi selain headphone yang gue bilang ada pad. Pad itu PAD itu biasanya buat instrumen. Dia nurunin desibel ya. Seingat gue ya, mudah-mudahan gue nggak salah. Kalau salah di komen aja. Gak apa-apa, kita sharing kan sama-sama belajar. Jadi pad itu kalau lu punya instrumennya aktif, lu mesti nyalain padnya supaya dia suara yang over dari aktif itu dia lebih keredam gitu. Ya, yang lebih detailnya mungkin di komen aja ya teman-teman. Lalu ada loop back. Loop back ini biasanya kalian kalau di DAW ya, kalau ada rekaman DAW gitu ya, kalau pakai banyak sih DAW. Nah, itu ada loop backnya itu gunanya buat ada berapa track gitu deh. Ya, itu kalian bisa komen aja, jelasin aja. Ya udah, cuma tinggal dua input aja yang gue bilang tadi, input dari laptop sama satu lagi bebas. Kalau dari yang sini, ya kelihatan gak sih? Ya udah, nanti gue pakai gambar aja ya biar lebih jelas. Ya ini cuman ini aja sih, smartphone
Satu smartphone sama satu phantom power, nyalain phantom power. Di sini cuman ada colokan yang ke itu tadi sama baterai on atau off. Wes, cuman sesimpel itu aja. Ya, sama satu kekurangannya dia kalau yang harus kalian pikirin. Casingnya tipis, bro. Kayak casing kalau kalian punya remote TV itu ya itu. Tapi bukan yang tebel ya. Kalau ada TV-TV yang mahal, kalian punya remote itu kan enak tuh dipakainya, kayaknya tebel. Ini ringkih, bro. Buat gue sih ringkih ya. Terus tombolnya juga goyang-goyang. Tuh. Nggak kayak apa ya? Kalau kalian putaran gitar tuh lebih apa namanya ya? Lebih kokoh gitu. Ini ringkih. Ya tadi kalau masukan dari gue kan sumarinya tadi kalau antara tambahin input lagi, ya tambahin input biar lebih banyak instrumen bisa masuk. Yang kedua casingnya perbaikin dong. Untuk gitar efek gitar Boss aja ya, atau yang lain itu Roland juga setahu gue ada kok yang dari aluminium. Nah di aluminium ini menurut gue cost produksinya nggak mahal. Kalau kalian search di toko ijo tuh, itu casing aluminium yang setebal itu aja harganya puluhan ribu kok. Udah gede gitu kan. Apalagi yang produksi dengan pabrik seperti ini gitu kan. Dengan harga yang juta-jutaan. Harusnya ya menurut gua dua hal itu yang menjadi kekurangan. Oke, sekarang alternatif lain apa? Kalau ini ada kekurangan, kalian bisa beli banyak kok produk merek Wave Mix itu bagus loh. Itu mixer cuma 850.000, digital bisa langsung colok ke device lain gitu loh. 850.000 loh sisa uang dari kalau misalkan ini 2,5 juta. Sisa uangnya kalian bisa beli alat yang lain. Atau kalian bisa beli mixer Yamaha punya itu 1, juga ada. Yang cuman 1 atau 2 channel ya. Atau kalian bisa beli sound card pilihan lainnya. jadi jadi banyak pilihan ya dengan harga segini ya. Nah, menurut gue sih seperti itu. Channel gue udah cukup panjang, udah cukup berbusa juga. Ya mudah-mudahan ini bisa ngebantu kalian ya. Channel ini video kali sharing-sharing gue ini bisa ngebantu kalian kalau mau beli alat ini gitu. Ya gue udah bahas tuntas. Kalau ada yang mau dikomen silakan dikomen. Kalau bisa gue balas, gue balas. Kalian dukungannya atau like atau subscribe. Kalau nggak suka ya di apa ya, dislike aja, nggak apa-apa kok, sebagai masukan gue juga supaya gue bisa berikan yang terbaik buat kalian. Oke, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye.